S1 Pendidikan Ekonomi. Akang Farid ini menempuh pendidikan dulu alumni dari SMA Negeri 25 Bandung, dan pada saat ini Kang Farid ini berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Oke, keahlian yang dimiliki oleh Kang Farid ini ada Microsoft Word, PowerPoint, dan juga Excel. Kemudian ada Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere, sama Audition, dan juga ada aplikasi pengolah data seperti SPSS, Ifuse, dan Kang Farid juga ahli dalam berbahasa asing, ada bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Kemudian organisasi yang pernah dijalankan oleh Kang Farid ini ada UKM Esport UPI sebagai atlet, kemudian ada IBAF UPI sebagai anggota, dan ada DPM HMPS sebagai sekretaris jenderal. Mantap sekali, sekretaris jenderal. Oke, kemudian ada prestasi nih yang diraih oleh Kang Farid. Yang pertama ada lulusan terbaik dari SMAN 25 Bandung dan juga peraih penghargaan mini project terbaik Jabar Future Leader Scholarship tahun 2020. Ibu dan Bapak serta rekan-rekan sekalian dapat menghubungi Kang Farid melalui email ada di farikhudia49@gmail.com atau dapat langsung menghubungi kontaknya di 0813 1458 6473. Moto hidup dari Kang Farid ini adalah balance in all things. Oke, untuk itu tidak berlama-lama lagi, mentoring atau pelatihan mengenai Microsoft PowerPoint sebagai media interaktif dalam pembelajaran akan segera dijelaskan lebih lanjut oleh Kang Farid. Kepada Kang Farid, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kang Jamal, kawan saya ini di pendidikan ekonomi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, juga teman-teman dari mahasiswa dan instansi lainnya begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala isrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, berkah dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini begitu ya. Insya Allah ada kegiatan yang diberkahi gitu, amin. Dan sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan pada junjungan besar Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabiin, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya begitu. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Kang Jamal begitu ya. Hari ini tuh saya akan mencoba begitu ya memberikan sedikit apa ya ilmu yang saya miliki begitu untuk dibagikan mengenai pelatihan media pembelajaran terkhusus aplikasi Microsoft PowerPoint sebagai media bahan belajar mandiri siswa di rumah gitu, atau yang seringkali disebut PowerPoint interaktif begitu. Barangkali di sini Bapak Ibu ada yang udah tahu gitu PowerPoint interaktif seperti apa gitu, atau ada yang udah pernah mencoba begitu? Ada? Sepertinya belum, Kang, karena hanya berdiam saja gitu, Belum tidak ya. bersuara. Belum. Oke, nggak apa-apa. Insya Allah kita belajar bersama-sama gitu ya sekarang gitu. Saya juga masih belajar gitu kan, karena ya saya juga masih mahasiswa gitu. Ya langsung aja begitu ya. Perkenalkan kembali begitu, mungkin nama saya Farid Ramudia dan status saya saat ini masih seorang mahasiswa begitu Bapak Ibu, dan tingkat 3 gitu, semester 5, dan umur saya saat ini 19 tahun, asli Bandung, dan berkuliah di UPI gitu, jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, Bapak Ibu, sebelum dimulai ini ada kata-kata dari tokoh ilmuwan gitu ya. Saya mengambil dari Kang Albert Einstein. Katanya gini, aku tidak pernah mengajar murid-muridku, aku hanya berusaha menyediakan kondisi di mana mereka dapat belajar. Jadi ya saya ambil intisarinya bahwa yang namanya mengajar gitu, yang namanya guru, semua bisa menjadi guru gitu, di mana aja, kapan aja, dan untuk mengajar itu gak harus selalu bertatap muka, secara langsung gitu, tapi kita juga bisa memberikan media atau bentuk apapun itu yang bisa membuat
orang yang mau kita ajar atau siswa-siswa kita mau belajar begitu. Itu mungkin. Nah, insya Allah pada 45 menit ke depan gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya berbagi sedikit materi gitu. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama mengenai pengantarnya dulu, barangkali apa sih PowerPoint, mungkin sudah pada tahu, tapi saya jelaskan mungkin sedikit, dan fiturnya barangkali mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu begitu kan, atau teman-teman mahasiswa ada beberapa fitur yang belum tahu, nanti saya kasih tahu begitu. Terus ada pula nanti saya tampilkan contoh daripada PowerPoint interaktif ini begitu. Seperti apa sih begitu kan. Terus yang terakhir saya berikan tutorial atau tata cara membuat PowerPoint interaktif itu sendiri. Nah, latar belakangnya ya kita tahu gitu ya, kondisi pendidikan saat ini di tengah masa yang sulit gitu ya Bapak Ibu. Eh, Pandemi ini kan nggak, istilahnya nggak berdampak hanya pada bidang kesehatan gitu, tapi ekonomi juga kena, politik juga mungkin kena, dan pendidikan juga kena gitu kan, yang akhirnya terhitung sejak Maret 2020 lalu kan pandemi masuk, terus April mulai yang namanya PJJ begitu kan sudah diterapkan gitu, dan pembelajaran jarak jauh ini istilahnya baru gitu kan untuk kita semua gitu, baik untuk guru maupun untuk siswa maupun mahasiswa gitu. Dan ada istilahnya e-learning gitu kan, belajar dengan secara online begitu, secara daring, dan ada juga yang dikenal dengan istilah metodenya begitu ya, sinkronus, asinkronus begitu kan, barangkali Bapak Ibu juga sudah tahu kan, di mana kalau sinkronus itu secara langsung gitu, bisa lewat Zoom, bisa tetap maya gitu kan, atau lewat Google Meet dan segala macam. Kalau misalkan asinkronus bisa pemberian tugas, asesmen dan segala macam gitu, yang sifatnya tidak langsung gitu pembelajarannya. Nah, jadi kali ini tuh PowerPoint interaktif itu yang saya akan bahas itu PowerPoint yang digunakan buat belajar mandiri siswa gitu Bapak Ibu. Jadi kiranya biasanya Bapak Ibu memberikan PowerPoint itu sambil presentasi gitu di Zoom sambil menjelaskan. Ini mah tidak begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti buat PowerPoint, nah isinya itu materi, terus tuh ada panduan pembelajarannya, ada soal latihannya. Nah, jadi mereka bisa belajar mandiri gitu tanpa harus bertatap muka langsung gitu. Jadi istilahnya ini untuk bahan media pembelajaran asinkronusnya begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu gitu kan, bukan Bapak Ibu saja, barangkali teman-teman mahasiswa juga sudah tahu nih, yang namanya Microsoft PowerPoint itu kan program aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft gitu, yang biasanya umumnya gitu ya kan digunakan untuk berpresentasi gitu, baik kalau misalkan guru ya untuk pendidikan, mahasiswa juga untuk presentasi di kelas dan segala macam. Terus kalau misalkan pekerjaan ya untuk presentasi pekerjaannya begitu kan ya. Namun dari dulu sampai saat ini PowerPoint ini mengalami banyak perubahan versinya begitu ya. Dari yang jadul gitu sampai yang sekarang 2019 gitu. Kalau boleh tahu Bapak Ibu di sini kebanyakan pakai yang tahun berapa ya PowerPoint-nya? Ada yang mau berbicara? 2019. Oh, 2019 bagus. Ya, itu kalau untuk versi sebenarnya ya lebih baru, lebih bagus karena selain tampilannya yang lebih menarik, ya lebih bagus, dan ya fitur-fiturnya juga banyak yang terbaru begitu. Dan disclaimer juga ini dari awal gitu, saya menggunakan PowerPoint 2016 begitu. Jadi kalau misalkan nanti saya saat memberikan contoh ada yang tidak ada di Ibu Bapak gitu, barangkali ada versinya gitu yang berbeda gitu ya. Nah, kita langsung aja. Nah, ini ada, kita langsung ke contoh begitu ya. Misalkan Bapak Ibu nanti atau pengajar gitu memberikan gitu di Google Classroom atau di WhatsApp group gitu. Siswa silakan belajar mandiri gitu dengan bahan-bahan PowerPoint interaktif ini ya. Nanti buktinya kirim di Google Classroom. Seperti apa buktinya nanti kita lihat ya. Saya tutup dulu, kita ganti PowerPoint-nya. Nah, ini berikut PowerPoint yang interaktifnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini bayangkan kalau saya ini siswanya yang tadi begitu ya. Nah, saya ceritanya dikasih tugas gitu tadi sama guru biologi katanya. Wah, saat saya buka seperti ini. PowerPoint interaktifnya ceritanya belajar mandiri begitu ya, Bu.
Wah, katanya disuruh klik slideshow. Oke, kita klik gitu kan. Nah, di sini tuh ada tampilan gitu kan, ada tampilan eh, panduan pembelajaran, silabus materi, ada icon start juga. Nah, pasti mereka klik yang paling atas dulu gini, panduan pembelajaran. Nah, mereka akan dialihkan ke slide panduan pembelajaran gitu. Nah, di sini ya isinya mengenai peraturan atau panduan bagaimana belajar mandiri dengan PowerPoint interaktif ini gitu. Ya, isinya bisa menyesuaikan lah begitu, sesuai dengan peraturan yang ingin Bapak Ibu buat atau pengajar yang ingin buat gitu ya. Di sini mah saya menuliskan gitu kan untuk peraturan pertamanya ya harus menggunakan slideshow gitu yang tampilan full gitu dari awal hingga akhir, nggak boleh yang tampilan sebelum slideshow itu gitu kan. Terus yang kedua, ya, silahkan membaca panduan pembelajaran. Nah, ini panduan pembelajarannya gitu ya. Agar tahu gitu kan cara belajar mandiri menggunakan PowerPoint interaktif ini bagaimana begitu kan. Terus yang ketiga, setelah itu silakan membaca silabus materi. Nah, saya juga tadi cantumkan ikon silabus materi begitu untuk dibaca dulu kira-kira apa aja nih yang akan dipelajari di bab ini gitu kan. Nah, terus ada juga jika Anda sudah siap, silakan berdoa. Nah, ini implementasi belajar mandiri dengan nilai-nilai keagamaan gitu ya. Karena kalau belajar langsung kan kita selalu berdoa. Nah, di sini juga kita terapkan gitu belajar mandiri juga harus berdoa tetap gitu ya. Terlebih dahulu lalu klik icon start untuk memulai gitu. Nah, mereka nggak usah klik tombol panah gitu. Mereka tinggal klik ini aja karena interaktif gitu kan ada istilahnya tombol-tombol yang mengarahkan ke slide berikutnya gitu. Nah, berikutnya Anda akan diarahkan pada halaman utama. Di sana tersedia 4 ikon yakni materi pembelajaran yaitu untuk membaca materi, ada soal latihan untuk melatih kemampuan pemahaman untuk siswa, ada pula istilah ilmiah karena ini tadi saya apa istilahnya PowerPoint-nya tentang mata pelajaran biologi gitu ya, tentang virus ada istilah-istilah ilmiahnya begitu. Ya saya cantumkan gitu kan menu atau ikon buat mereka cari tahu gitu apa sih istilah dari ini tuh kalau misalkan ada yang belum paham gitu. Terus ada halaman juga atau ikon juga gitu untuk kembali ke halaman cover kalau misalkan mereka ingin baca lagi buat panduan pembelajaran atau silabus materinya. Nah, mereka nanti tinggal klik ini yang tanda rumah ini terus akan kembali lagi ke halaman pertama. Ini halaman covernya begitu ya. Nah, terus setelah mereka tadi tahu kan panduannya setelah di slideshow, setelah baca panduan, terus mereka harus baca silabus materi. Mereka nanti klik sendiri silabus materi gitu ya. Ceritanya ini saya muridnya gitu. Nah, oh nanti di eh, pembelajaran bab ini saya akan belajar ini definisi, ciri-ciri, pengelompokan, struktur tubuh, terus peranan virus juga apa ini responsif dan proaktif gitu dalam mempelajarinya. Berarti ini mah istilahnya implementasinya begitu ya dalam situasi sekarang dan keadaan sekarang begitu kan misalkan. Kita klik lagi di sini ada ya arahannya boleh ditambahkan arahan biar agak pada bingung kalaupun enggak ya diberi keterangan aja pada waktu di halamannya begitu ya. Kalau misalkan lupa di panduan pembelajarannya. Nah, tadi kan setelah misalkan ini saya murid gitu, setelah baca panduan, setelah baca silabus, nah berdoa dulu gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Lalu mulai gitu kan. Uh, Mereka diarahkan ke halaman utama. Nah, di sini ada empat icon gitu, mereka bisa milih. Kalau kembali ke halaman cover ke yang tadi, nah pasti mereka awal pasti ngeklik ini kan materi pembelajaran gitu. Nah, di sini materi pertamanya tentang definisi gitu. Ini mohon maaf gitu ya PowerPoint tapi isinya apa istilahnya paragrafnya panjang banget gitu karena bahan pembelajaran gitu. Kalau misalnya untuk presentasi kan biasanya pendek-pendek gitu poin-poinnya saja, tapi kalau untuk pembelajaran tidak apa-apa menurut saya gitu panjang-panjang asalkan materinya termasuk tercantum semua dan agar siswa paham gitu ya dengan materi yang ingin disampaikan gitu. Ini misalkan definisinya nanti siswa membaca gitu kan. Terus mereka nanti klik ini yang klik next akan ke halaman selanjutnya. Terus di sini ada misalkan tentang ciri-ciri mereka baca juga gitu ya. Terus Bapak Ibu juga kalau misalnya ingin menambahkan gambar, ilustrasi juga boleh agar ya PPT-nya tidak terlalu membosankan begitu ya. Bisa menggunakan video juga ataupun audio gitu agar lebih menarik begitu ya. Buat siswa kan ada yang istilahnya audio, ada yang audio visual gitu yang lebih fokusnya itu siswa tuh dalam belajar gitu kan.
Selanjutnya misalkan tentang pengelompokan nanti mereka baca gitu kan. Ada virus ini dikelompokkan berdasarkan apa saja begitu. Struktur tubuh mereka nanti lihat begitu kan di sini ada apa aja. Ini karena untuk contoh ya saya materinya seadanya aja gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ingin buat lebih lengkap, lebih baik lagi begitu dan lebih bagus lagi begitu kan. Nah, di sini misalkan ada peranan virusnya gitu ya. Nah, ini kan ada singkatan-singkatan dan nanti ada halaman atau icon buat ngejelasin singkatan-singkatan ini gitu biar mereka paham gitu kan. Klik lagi, next. Nah, di sini juga saya mencantumkan video gitu untuk materi yang terakhir mengenai responsif dan proaktif gitu. Karena ini kan istilahnya untuk pembelajaran, penerapan pembelajaran di kehidupan sekarang gitu kan. Nah, Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. nah, dengan video ini kan mungkin mereka bisa lebih paham gitu dengan materi babnya tentang virus, mereka bisa istilahnya menerapkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bagaimana sih kehidupan yang sehat itu gitu kan jauh dari virus. Nah, daripada menggunakan slide penjelasan gitu kan kata-kata kayaknya cukup panjang gitu untuk hal seperti ini ya untuk bisa digantikan dengan video gitu agar lebih menarik dan gak monoton gitu ya tulisan terus gitu atau gambar terus gitu. Nah, karena materinya udah beres gitu, mereka klik ini kembali ke halaman utama. Nah, terus kembali lagi ke halaman utama karena mereka sudah lihat tadi ya materi pembelajaran. Ah, tadi katanya misalkan kata siswanya teh, wah, tadi saya ada yang belum ngerti nih istilah apa gitu ya. Mereka bisa ngeklik gitu, ini istilah ilmiah. Akan muncul ke slide yang berisi istilah-istilah ilmiah gitu. Nah, di sini ada tentang tadi TMV gitu ya, tobacco mosaic virus. Nah, itu adalah virus yang menyebabkan penyakit pada tembakau dan segala macam gitu kan. Ada TLUCV virus yang menyebabkan penyakit terhadap tomat gitu. Jadi mereka istilahnya untuk yang tidak tahu kan biasanya kalau secara langsung mereka langsung nanya gitu. Karena ini belajar mandiri ya mereka istilahnya harus disediakan juga gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dasar gitu ya atau ya singkatan atau istilah yang mereka tidak ketahui gitu. Misalkan setelah baca ini, oh jadi tahu gitu siswa kembali lagi ke halaman utama. Nah, karena pemateri pembelajaran udah tahu, istilah ilmiahnya yang ada di materi pembelajaran udah tahu, mereka tinggal klik soal latihan gitu untuk mengetes gitu seberapa jauh kepemahaman mereka gitu kan soal materi pembelajarannya. Mereka klik gitu. Berikut merupakan bentuk virus kecuali mereka kerjain gitu kan kotak. Wah, jawabannya benar. Lalu ada keterangannya, klik menuju soal berikutnya, tinggal diklik gitu kan. Next, soal berikutnya soal kedua, bagian struktur tubuh virus yang berfungsi untuk melekatkan tubuh virus ke sel inang adalah, wah, kita bingung nih, hitung kancing gitu kan. Biasanya kalau siswa kalau bingung gitu kan. A, B, C, D, wah kayaknya D. Wah salah ternyata Bapak Ibu. Nah kalau salah mereka akan diarahkan ke materi lagi untuk istilahnya silakan baca kembali gitu kan. Akan diarahkan ke slide yang terkait dengan soal tersebut gitu ya. Setelah mereka baca lagi gitu kan, ada kapsid, ada kapsomer, selubung pembungkus, dan ternyata wah serabut ekor nih yang fungsinya atau bagian struktur tubuh virus yang fungsinya untuk melekatkan tubuh gitu ke sel inang. Mereka klik next lagi gitu ya ke soal soal latihan lagi. Ini tadi udah tahu mungkin ya mereka kotak. Next. Mereka akhirnya tahu kan ini serabut ekor gitu. Next. Nah, manakah berikut ini yang merupakan peranan virus yang merugikan bagi manusia? Nah, kan tadi mungkin mereka udah baca gitu ya, sudah saya tampilkan juga di PPT. Jadi untuk soal saya sarankan harus yang ada di materi gitu ya, Bu, Bapak Ibu, jangan yang ada di luar materi nanti membuat mereka bingung gitu, belajarnya dari mana gitu kan. Misalkan kayaknya oh ini TMV tumbuhan gitu, salah. Kalau yang B, ada tetelo itu untuk bebek dan ayam, salah. Wah, ini yang C rabies itu kan hewan gitu ya, anjing gitu, salah. Kayaknya ini yang paling benar gitu, D kan. AIDS, COVID-19 dan campak gitu ya. Wah, benar. Nah, di sini saya cuma menampilkan 3 pertanyaan gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin lebih banyak lagi, lebih bagus lagi gitu ya. Dan perlu saya sampaikan juga gitu bahwa untuk PowerPoint interaktif ini saya baru menemukan cara untuk membuat soalnya baru pilihan ganda gitu Bapak Ibu. Kalau untuk
soal esai saya belum menemukan cara buat soalnya gitu. Jadi untuk sementara PowerPoint interaktif ini hanya bisa memberikan soal-soal yang sifatnya pilihan ganda gitu. Nah, misalkan siswa udah beres begitu kan ini menjawab semua soal, materi sudah dipahami, makanya mereka bisa menjawab soal, tinggal diklik selesai. Dan ini slide terakhirnya gitu. Kalau misalkan presentasi slide terakhirnya terima kasih, kalau ini beda gitu. Isinya hebat, kamu sudah memahami materi bab ini gitu. Nah, terus ada keterangan, silahkan foto selfie pada bagian slide ini dan laporkan ke Bapak Ibu guru gitu sebagai bukti gitu kan, bukti bahwa mereka telah belajar mandiri gitu. Mereka tinggal ambil HP gitu kan atau pakai HP ibunya, difotoin, terus tinggal dikirim ke Google Classroom atau ke WhatsApp grup WhatsApp Bapak Ibu gitu kan misalkan. Ya, terus diberikan juga semangat dan jaga kesehatan gitu. Ya, itu mungkin untuk contohnya seperti itu Bapak Ibu. Terkesan apa ya, terlibat, cuman ya bisa dibilang nggak membosankan gitu, memberikan pengalaman belajar baru gitu buat siswa. Dan insya Allah setelah ini akan saya berikan gitu cara membuatnya gitu ya, tutorial atau langkah-langkah cara membuatnya gitu ya. Saya sharekan kembali. Nah, sudah muncul ya. Nah, langkah-langkah membuat PowerPoint interaktif. Yang pertama ya tentunya Bapak Ibu perlu menyiapkan materi dulu, ya menyiapkan RPP-nya dulu ya, rencana pelaksana pembelajarannya dulu. Terus ya dari RPP tersebut baru menyesuaikan mungkinnya materinya mengenai apa begitu dan dimasukkan nanti apa saja yang akan dicantumkan dalam PPT-nya begitu ya. Terus setelah Bapak Ibu istilahnya punya konsepnya gitu ya, punya materi yang ingin akan apa saja yang akan disampaikan gitu. Berikutnya Bapak Ibu saya anjurkan begitu ya untuk mendownload gambar atau video gitu untuk pendukung materi. Kenapa ya supaya jangan isinya jangan kata-kata aja gitu. Mungkin terkesan membosankan gitu kan biar lebih menarik juga gitu. Dan sumbernya banyak sebenarnya Bapak Ibu, nggak harus Google aja gitu kan. Kebanyakan biasanya ngambilnya dari Google. Sebenarnya ada yang lebih lengkap, ada yang lebih istilahnya gambarnya lebih bagus atau ya lebih mendukung buat bahan pembelajaran gitu. Ada misalkan dari Pixabay, ada Pinterest, ada Pexels, ataupun misalkan untuk video ya biasanya saya juga dari YouTube gitu kan, banyak kalau dari YouTube. Kita misalkan cari di Google nih ya, Pixabay. Kita klik di sini. Misalkan tadi kita tentang virus gitu ya. Kita cari gambar virus di website Pixabay ini. Virus. Nah, di sini akan muncul begitu kan gambar virus. Kalau di Google mungkin gambarnya berbeda gitu. Ada yang istilahnya kalau di Google lebih banyak watermarknya gitu atau hak ciptanya begitu ya. Kalau di sini nggak ada alias gratis gitu ya. Meskipun ya di Google pun ya meskipun yang di Google juga gratis gitu ya. Nah, kalau misalkan pengen yang lebih cocok gitu ya buat bahan pembelajaran, saya sarankan yang ini klik setelah searching begini, klik yang ininya diganti ke vector graphics. Gambarnya jadi gambar-gambar kayak istilahnya apa? Animasi gitu ya. Nah, kayak gini. Kalau mau download ya mudah saja, misalkan tinggal klik aja gambarnya yang ingin, tinggal diklik download. Nah, tinggal di-download begitu aja gitu ya. Mudah sekali begitu Bapak Ibu, maksudnya sekarang meskipun pembelajarannya sudah online, namun istilahnya teknologi juga sudah semakin maju gitu. Banyak banget gitu yang bisa mendukung pembelajaran online ini begitu ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gitu ya. Nah, kembali lagi. Nah, setelah mungkin katakanlah tadi materinya sudah ada, sudah terkonsep gitu ya. Terus untuk gambar-gambarnya sudah ada yang istilahnya relevan dengan materinya, video juga sudah ada gitu ya.
berikutnya ya tinggal membuat PowerPoint-nya gitu ya, semenarik mungkin. Terus yang saya apa istilahnya tekankan gitu ya untuk PowerPoint interaktif ini harus ada yang namanya panduan gitu, karena nggak semua siswa itu tahu gitu kan sebelumnya tentang PowerPoint interaktif ini, harus ada bimbingan dulu gitu bagaimana cara pakai PowerPoint interaktif ini. Terus ya kalau ingin dicantumkan silabus lebih baik gitu agar siswa tahu gitu kan apa aja yang akan dipelajarinya. Terus kalau misalnya pengen cantumkan kata kunci atau ilmiah atau rumus-rumus barangkali untuk matematika ya lebih bagus gitu kan. Ya terakhir jangan lupa cantumkan soal latihan gitu. Nah, kita akan langsung aja gitu ya buat di sini. Misalkan dari pertama ini kelihatan kan Bapak Ibu PowerPoint saya. Nah, kita klik new slide dulu gitu ya. New slide kalau saya pribadi jarang tidak pakai template, pakainya yang blank slide aja gitu ya, misalkan gini. Nah, pertama-tama kita desainnya dulu misalkan, karena nggak pakai template begitu. Klik desain, di sini ada fitur desain, klik yang paling ujung ada format background gitu ya. Nah, di format background Bapak Ibu di sini ada beberapa pilihan gitu, ada solid fill, gradient fill, picture atau pattern gitu. Ini berbeda-beda gitu ya fungsinya. Misalkan kita ingin yang solid fill gitu ya, yang warna backgroundnya aja satu warna gitu. Warnanya misalkan warna hijau kayak yang tadi gitu. Kita sama rupakan gitu ya, sama yang contoh yang saya gitu ya. Nah, berikutnya kan misalkan saya udah download gitu ya gambar tentang buat materi-materinya gitu. Saya masukkan dulu gambarnya buat cover tentang virus ya tadi. Virus. Nah, ini ada tentang virus. Saya masukkan gitu ya. Bapak Ibu masukkannya bisa lewat klik insert. Di sini ada fitur pictures, tinggal klik aja. Terus di sini ada pilihan ada online picture this device. Bapak Ibu tinggal klik yang this device gitu ya dari komputer atau laptop atau perangkat Bapak Ibu gitu ya. Sebenarnya PowerPoint juga sudah ada gitu aplikasinya di handphone, cuman saya rasa untuk membuat PowerPoint yang di handphone itu lebih sulit. Saya juga pernah mencoba gitu ya. Lebih sulit istilahnya membuatnya gitu ya. Nah, kalau sudah membuka tadi langkah-langkahnya ya tinggal pilih gambar yang mana gitu yang ingin dimasukkan gitu ya. Nah, ini sudah dapat gambarnya. Kan ini bentuknya kotak gitu ya. Kurang bagus lah gitu. Misalkan kita ingin buat kayak yang tadi gitu. Bentuknya kayak yang saya misalkan kayak seperti ini. Kita berarti harus potong dulu gitu ya istilahnya. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini ada fitur format. Nah, paling ujung biasanya. Sebelum yang ini. Format, di sini ada klik crop. Nah, di crop ini ada dua tombol ya, ada atas dan bawahnya. Nah, Bapak Ibu klik gambarnya dulu gitu ya. Nah, klik bawah. Kalau pengen dipotongnya dalam berbentuk gitu ya, klik crop to shape. Nah, di sini Bapak Ibu misalkan pengen bentuknya kayak yang saya tadi gitu ya. Ini misalkan gini. Nah, tinggal disesuaikan aja mungkin ke sininya. Nah, bentuknya seginilah cukup mirip yang saya tadi gitu. Terus biar lebih bagus lagi, biar nggak nyatu gitu, masukin lagi misalkan insert, shapes, samain misalkan kayak yang tadi bentuknya ini. Nah, biar menarik gitu ya. Nah, wah ketutupan ini gambarnya gimana caranya? Diklik dulu gitu ya gambarnya. Terus di sini ada di menu format, di menu formatnya ini, di menu format setelah diklik ada pilihan bring forward, send backward. Nah, Bapak Ibu klik yang send backward, kirim ke belakang. Nah, jadi yang si gambar ini ketutupan sama gambar yang corona ini, gambar virus ini gitu ya. Gitu. Terus kalau misalkan pengen diubah warnanya, tinggal diklik lagi gambar yang belakang tadi, misalkan klik format. Nah, di sini ada menu buat ini ya, buat merubah warnanya gitu ya. Di fitur format gitu ya. Tapi sebelum itu klik gambarnya dulu. Nah, bisa diubah warnanya misalkan warna biru gitu. Warna biru terus outline-nya atau garis luarnya itu misalkan disamain gitu atau no outline, gak ada garis luarnya. Nah, gini kan lebih menarik gitu kan dilihat sama siswa misalkan. Nah, terus apalagi tadi yang
PowerPoint saya. Di sini ada tulisan gitu ya, bab 3 virus mata pelajaran ya. Itu tinggal masukkan saja gitu ya. Tinggal klik insert. Kalau saya gitu ya, biar fontnya bagus gitu ya, biar menarik. Di sini ada menu, Bapak Ibu ada menu insert. Nah, di sini ada word art. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di sini tuh ada font yang udah disediakan dari PowerPoint gitu ya. Kalau saya ini PowerPoint 2016 gitu. Jadi Bapak Ibu bisa coba atau bisa lihat gitu di PowerPoint-nya masing-masing gitu. Nah, diklik misalkan saya ingin font yang ini nih, kayaknya bagus gitu. Bab 3 tentang virus gitu ya. Wah ini kebesaran, tinggal di Ctrl Alt gitu ya, atau di drag ini, di drag semua kata-katanya kebesaran gitu kan. Klik home, di home ini fitur-fiturnya terlebih untuk kata-kata gitu ya, untuk tulisan gitu ya, untuk merubah tulisan. Nah di sini bisa kita kecilin gitu ya tulisannya, kan 40 gitu. Nah simpen di sini. Terus kita bikin lagi tulisan mata pelajaran biologi gitu ya. Insert, klik lagi yang tadi word art gitu. Mata pelajaran biologi kelas 10 gitu. Ini masih kebesaran gitu ya. Tinggal di drag ini diambil semua, klik home dan kecilin lagi gitu ya. Sesuai yang diperlukan gitu kan. Jadi PowerPoint-nya lebih menarik kayak gitu kan. Nah, terus apalagi tadi saya misalkan mencantumkan gambar-gambar gitu ya biar menarik. Terus ada menu-menu ini gitu ya, menu tombol-tombolnya gitu. Mari kita buat begitu ya. Tadi gambar gitu. Misalkan kita klik insert pictures this device lagi, masukkan gambar yang corona tadi gitu ya, yang udah di-download sebelumnya, nih gambar corona misalkan. Nah, kecilin. Mungkin Bapak Ibu saya yakin sudah pada tahu gitu atau mahasiswa yang lain juga sudah pada tahu. Cuman ya ini barangkali bisa ada yang belum tahu gitu kan. Perbanyak misalkan ukurannya beda-bedain. Nah, misalkan warnanya biar beda tinggal di klik format, ini ada color, tinggal diubah aja warnanya, misalkan yang satu warna biru, yang ini warna merah gitu ya, atau warna kuning gitu. Nah, jadi kan berbeda gitu ya, menarik gitu. Terus tadi istilahnya ingin mencantumkan tombol-tombol itu ya, yang start, panduan pembelajaran, dan segala macam. Kita bisa klik insert, ada save di sini ya. Bapak Ibu tinggal klik gitu ya. Pengen bentuk seperti apa, saya misalkan kotak di sini. Klik dulu. Nah, warnanya misalkan pengen diubah, diklik format, di sini tinggal diubah gitu ya. Warnanya terus ininya. Terus kalau misalnya pengen ada efek kayak timbul gitu ya si kotak ininya kayak tombol gitu kan. Nah, bisa save effects di sini ada gitu ya. Kan kayak gini. Nah, kayak yang timbul kan begitu ya. Misalkan diketik di sininya panduan pembelajaran. Nah, tulisannya pengen lebih bagus lagi, tinggal diklik aja ke menu format. Nah, di sini kan sudah ada gitu ya. Istilahnya fitur buat tulisan biar bagus gitu fontnya gitu ya. Tinggal diklik pengen yang ini misalkan. Kalau kurang besar tinggal ke home, perbesar lagi gitu ya. Perbesar. Nah, cukup lah. Jangan segini cukup lah. Terus menu apa lagi? Menu silabus misalkan pengen dibuat juga. Boleh misalkan kita cantumkan juga menu silabus misalkan di sini. Silabus tulis dulu silabus materi gitu. Ininya pengen dihias-hias lagi boleh. Warnanya misalkan dibedakan. Astagfirullah. Kepencet. Nah, dibedakan misalkan ya. Warnanya misalkan warna kuning gitu ya. Si ininya kayak tadi gitu ya, efek timbul misalkan. Cukup ininya outline misalkan. Terus tulisannya pengen yang bagus gitu. Klik yang tadi gitu ya, format kayak gini, diperbesar lagi kalau misalkan masih kurang jelas tulisannya gitu ya. Nah,
Terus yang terakhir tadi tombol start ya, kita mulai bikin juga tombol start di sini. Buat mulai gitu ya ke menu halaman utamanya. Kita edit seadanya dulu mungkin ya. Nah, tulisannya juga jangan lupa ya, kalau misalkan biar lebih bagus begitu kan. Perbesar lagi. Nah, terus setelah bikin cover kan ini lumayan menarik begitu ya Bapak Ibu. Berikutnya kita buat slide panduan pembelajaran gitu. Di sini ya Bapak Ibu tinggal cantumkan aja gitu pengen peraturan apa panduan buat pembelajaran ini apa aja gitu kan. Yang pertama kalau misalkan yang saya tadi di sini saya buat gitu harus istilahnya slideshow dari awal gitu. Nah, mereka tinggal kopas aja mungkin ya. Nah, ini kebesaran tinggal perkecil dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu setelah buat ini panduan pembelajaran gitu ya. Terus buat juga misalkan silabus materinya begitu ya. Silabus kita buat dulu misalkan nama tulisannya kayak yang warna ini. Silabus materi. Nah, mungkin kebesaran ini bisa dikecilin. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang tahu lah fitur-fitur dari PowerPoint ini begitu ya. Nah, misalkan materinya udah jadi gitu kan. Terus nanti jangan lupa misalkan buat soal latihan gitu. Soal latihannya insert, terus bikin tulisan misalkan. Soal latihannya tentang biologi juga gitu ya. Apa yang dimaksud dengan virus misalkan. Atau apa ya. Yang apa soal yang mudah dan bisa dijawab dengan pilihan ganda gitu ya Bapak Ibu karena ini baru bisa pilihan ganda bentuk soalnya gitu ya. Misalkan salah satu bentuk tubuh virus gitu ya. Tubuh virus misalkan adalah tanda tanya ini kebesaran, tinggal dikecilin, klik home. Ini ada buat kecilinnya. Nah, sini. Lalu Bapak Ibu untuk pilih apa abjad pilihan gandanya bisa buat klik insert, terus klik shapes. Nah, bikin misalkan yang bulat lah. Jangan kotak terus misalkan. Yang gini. Nah, mungkin pilihan gandanya 4. Tinggal di klik Ctrl C, Ctrl V, tunggu lagi, Ctrl V lagi, Ctrl V lagi, sampai ada 4 begitu ya. Terus pengen dihias nih, misalkan si gambar ininya boleh. Tinggal diklik Ctrl, terus klik semuanya gitu ya, si kotak ini. Misalkan pengen biar kotak-kotaknya kayak timbul gitu, misalkan bisa. Tinggal klik format ininya. Warnanya dirubah boleh. Warna ini misalnya warna biru. Save outline-nya nggak usah. Si presetnya kayak biar efek timbul gitu ya. Bisa misalkan pakai kayak gini. Nah, terus misalkan pilihan A-nya kayak yang tadi gitu ya. Bulat misalkan. Terus ini kotak gitu. Jawaban yang benarnya gitu ya. Jawaban yang salah adalah kecuali. Nah, terus misalkan ini juga jawaban salah berarti ya. Misalkan silindris. Terus ini misalkan jawaban salah juga, jadi yang benar yang B gitu kan tadi. Kan ini jawabannya segitiga apa aja lah. Gitu kan. Nah, terus jangan lupa juga kita harus bikin 2 slide gitu Bapak Ibu untuk kiranya jawaban benar nanti
Kalau misalnya mereka klik yang jawaban B, nanti mereka akan muncul ke yang jawaban benar. Terus kalau misalnya mereka klik jawaban A, C, atau D yang jawaban salah, mereka akan pindah ke slide yang jawaban salah. Terus mereka akan dialihkan ke materi lagi. Bagaimana sih? Nah, kita coba gitu ya. Pertama ya buat dulu gitu ya slide-nya, slide baru. Misalkan tulis jawaban benar. Terus misalkan ditambahin animasi atau gambar misalkan. Saya sudah download gitu ya gambar checklist misalkan gitu ya. Ini udah ada. Nah, ini dimasukkan. Nah, perkecil dulu. Jawabannya benar. Nah, jangan lupa dicantumkan juga keterangannya gitu ya. Kalau misalkan sudah benar, kasih arahan gitu ya, biar selanjutnya apa nih. Mereka klik next, klik tombol ini gitu ya, klik tombol ini. Sininya kasih tahu next. Kalau mau dikasih keterangan ya nggak apa-apa, lebih bagus juga gitu ya. Klik insert misalkan. Klik insert. Silahkan lanjut ke soal berikutnya. Nah, kecilin lagi misalkan keterangannya gitu ya. Terus kalau yang jawaban salah juga kita harus buat slide-nya juga gitu ya. Jadi kalau misalkan muridnya nanti jawabannya yang A, C, D kan itu salah, nanti mereka akan langsung menuju ke slide yang salah gitu ya. Nah, di sini saya juga sudah download gitu ya gambarnya, ikonnya gitu ya. Nah, ini salah. Nah, tinggal masukkan ya dengan insert pictures lalu klik filenya begitu kan. Lalu sama begitu. Kalau misalkan salah ya jangan diarahin ke soal berikutnya dulu gitu. Kita arahin dulu, disuruh baca materinya lagi, baca ulang gitu ya. Kan arahin tanda aranahnya yang kebalik ke belakang, ke kiri gitu. Nah, ini misalkan. Tinggal kasih keterangan misalkan back gitu ya. Back. Kalau mau dikasih keterangan lagi boleh gitu ya. Silahkan baca materi lagi gitu ya. Silahkan baca materinya lagi. Perkecil. Tuh. Nah, jadi kalau misalkan mereka salah, akan muncul slide ini. Nah, nanti mereka akan diarahkan ke slide yang sebelumnya gitu. Bagaimana caranya? Ntar kita buat dulu gitu ya, si tombol-tombolnya gitu. Nah, tadi ada yang lupa saya. Misalkan setelah silabus materi ini, jangan lupa dicantumkan menu atau tombol biar balik lagi ke halaman cover. Gimana? Ya bikin dulu ya tombolnya pertama. Misalkan gambar rumah, di sini ada gambar rumah kalau tidak salah. Nah, ini di menu insert, shapes, lalu di sini kan ada banyak bentuk gitu. Paling bawah ada gambar rumah. Nah, tinggal dibuat aja di slide-nya. Nah, ini ada udah hyperlink langsung ke refresh. Jangan di hyperlink dulu ya. Pokoknya yang ini jangan di hyperlink dulu, nanti saja di akhir gitu ya. Nah, yang ini juga jangan lupa dimasukkan juga gitu ya, yang tombol tadi gitu ya, tombol rumah tadi. Nah, kalau ada yang seperti ini, klik tanda X aja dulu gitu ya Bapak Ibu. Kalau muncul setelah save seperti ini, di X dulu, nanti di akhir aja untuk gimana sih cara menghubungin antara tombol ini ke menu-menunya gitu ya. Nah, misalkan di sini saya belum buat slide materi, saya bikin dulu mungkin ya. Di slide materi tinggal bikin new slide itu. Sekarang materi pembelajarannya. Klik di sini materi pembelajaran. Nah, pengen berwarna backgroundnya tinggal diubah misalkan. Nah, seperti ini. Terus misalkan kita misalkan pengen materinya berupa video gitu.
tinggal klik insert. Nah, di paling ujung di sini ada video gitu ya, insert video. Bapak Ibu, di sini ada dua pilihan. Kalau ngeklik ini ada this device, ada online videos. Bapak Ibu, kalau misalkan udah mendownload videonya gitu ya, tinggal diklik aja this device. Nah, di sini ada video yang udah saya siapkan, udah saya download gitu ya. Tinggal dimasukkan aja misalkan ya. Nah, di sini videonya juga bisa langsung diputar gitu ya. Salam. Coronavirus Kalau misalkan sudah di-download mah begitu. COVID-19. Nah, terus jangan lupa cantumkan slide menu juga ya untuk istilahnya apa halaman utama gitu untuk memilih apakah mereka akan baca materinya dulu, apakah baca atau langsung ke soal latihan dan segala macam. Harus dibuat juga slide itu ya Bapak Ibu. Jangan lupa itu. Bikin lagi misalnya blank slide ini ketik halaman utama gitu. Halaman utama. Nah, kita bikin tombol-tombolnya ya. Ada kan tadi saya sudah buat halaman materi begitu ya. Nih buat halaman terus tinggal di copy aja gitu ya. Nah, sekarang tiga tombol misalkan ya. Pertama tombolnya buat ke materi pembelajaran misalkan. Nah, terus yang kedua tombolnya untuk ke soal latihan. Ke edit text soal latihan. Nah, untuk menulis di dalam box ini caranya saya lupa ngasih tahu gitu ya. Tinggal diklik aja si shapes yang udah dibuat atau boxnya gitu ya. Klik kanan, terus di sini ada edit text. Nah, tinggal ditulis gitu. Misalkan ini kembali ke halaman cover. Kembali ke halaman cover gitu. Nah, lalu gimana sih terakhir gitu ya? Terakhir kaitkan semua icon dan slide yang udah dibuat sama Bapak Ibu dengan fitur hyperlink gitu. Seperti apa fitur hyperlink itu langsung aja lah kita coba gitu ya. Di sini tadi kan kita sudah membuat 3 tombol begitu ya. Nah, pertama ada tombol panduan pembelajaran. Kita klik misalkan klik si tombol ini atau icon ini, klik kanan. Di sini ada ya beberapa fitur gitu ya. Bapak Ibu klik yang hyperlink gitu. Nah, maka akan muncul seperti ini, insert hyperlink gitu ya, menu insert hyperlink. Pilih yang place in this document. Nah, di place in this document kan slide-nya tadi sudah diberi judul gitu ya masing-masing. Misalkan yang panduan pembelajaran kita akan arahkan ke slide yang panduan pembelajaran gitu, slide 15 di sini. Oke. Nah, jadi kalau kita ngeklik slide panduan pembelajaran akan berpindah ke slide 15 ini. Tinggal diklik OK. Terus yang silabus materi kita hyperlink juga, klik kanan, ada menu hyperlink, diklik, nah akan muncul seperti ini, klik yang place this document gitu ya, yang kedua dari 4 ini. Nah, tinggal cari slide-nya yang silabus materi itu slide 16 misalkan. Nah, slide 16. Nah, kita klik slide 16, lalu klik OK, jangan lupa. Terus ini yang menu start. Nah, start nanti akan mulai ke menu halaman utama gitu ya. Tinggal diklik hyperlink juga, jangan lupa. Terus diarahkan ke slide yang halaman utama itu slide 18. Nah, ini halaman utama gitu ya. Klik OK. Nah, cukup. Terus yang ininya juga jangan lupa slide-slide yang lainnya gitu. Misalkan ini tanda rumah. Klik kanan, remove dulu. Jangan lupa yang ini harus di remove dulu ya hyperlinknya, langsung ada menu hyperlink lagi, diklik. Nah, ini diarahkan ke slide pertama yang tadi, slide cover gitu ya. Nah, slide cover halaman 14 nih, tinggal diklik OK. Yang ini juga jangan lupa misalkan, atau diklik edit, diklik ini dulu remove link, klik hyperlink, jangan lupa. Nah, di slide 14 gitu ya, diarahkan ke halaman utama. Terus nah, di halaman utama juga perlu gitu ya, di hyperlink juga.
materi pembelajaran kita arahkan ke slide materi begitu ya, diklik kanan si tombolnya, klik hyperlink, lalu diarahkan ke slide 18 yang tentang materi pembelajaran. Nah, klik OK jangan lupa, terus soal latihan kita juga tadi sudah buat slide tentang soal latihan, diklik kanan di hyperlink, di sini ada menunya, diarahkan ke slide 19 tentang soal latihan gitu ya, di sini sudah terlihat gitu, klik OK. Nah, terus di sini ada juga halaman buat kembali ke cover ya, kita hyperlink kembali ke halaman utama gitu yang cover tadi slide 15, slide 14 gitu ya. Klik OK. Nah, ini saya lupa mencantumkan juga gitu ya buat kembali ke halaman utama ya. Kita klik buat save-nya dulu gitu ya. Sini misalkan. Nah, edit text halaman utama gitu. Nanti mereka ngeklik ini akan ke halaman yang ini begitu. Namun sebelumnya kita perlu di hyperlink dulu begitu, hyperlink lalu ke arahkan ke slide yang nomor 17 halaman utama begitu ya. Klik OK, jangan lupa. Terus di slide soal latihan juga karena ini ada 4 jawaban gitu, yang betul itu yang B gitu kan misalkan. Nah, untuk slide yang benar slide halaman 20, yang salah slide halaman 21, berarti kita harus menyesuaikan. Misalkan ini jawabannya salah yang A nih. Kita klik kanan dulu si opsi pilihan ganda yang A, hyperlink ke jawaban atau slide yang jawaban salah gitu ya. Slide jawaban salah itu slide 21. Jadi mereka kalau jawabannya salah gitu ngejawab yang A, nanti ke slide yang itu gitu ya, yang 21 ini yang salah gitu ya. Terus kalau ini misalkan untuk jawaban benar ke hyperlink ke jawaban yang benar gitu ya. Slide 20 jawaban benar. Terus ini salah ke halaman 21 slide yang salah gitu. Terus yang ini juga jawaban salah, misalkan kita klik lagi, klik kanan hyperlink. Terus di sini ada menu gitu kan. Yang kedua tinggal cari slide-nya yang jawaban salah. Nah, ini lalu klik OK. Lalu tinggal kita coba nih Bapak Ibu. Saya slideshow begitu ya. Nah, sini kan ada tampilan covernya. Kita klik panduan pembelajaran. Nah, maka akan muncul ke slide panduan pembelajaran begitu. Nanti siswa belajar mandiri mencoba sendiri gitu ya dengan PowerPoint interaktif ini gitu. Lalu misalkan mereka klik lagi gitu ya ke halaman cover dengan klik tanda rumah itu. Terus misalkan mereka ingin baca silabusnya dulu boleh klik di silabus, mereka nanti dicantumkan misalnya sama Bapak Ibu materi yang akan dibahas apa aja gitu ya dari awal hingga akhir itu. Lalu kembali lagi misalkan. Terus klik start gitu ya, mulai. Nah, langsung akan diarahkan ke halaman utama. Mereka mungkin akan baca materinya dulu mungkin ya. Mereka terus klik materi. Nah, di sini sudah muncul misalkan materi ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, kembali lagi ke halaman utama. Nah, mereka akan ke soal latihan. Nah, kalau misalkan ini jawabannya yang B. Nah, benar begitu kan. Seperti itu mungkin barangkali Bapak Ibu fitur hyperlink ini begitu ya. Ya ini salah satu istilahnya sebenarnya sudah ada gitu ya dari saya SMA juga saya sudah membuat seperti ini begitu. Cuman barangkali dari Bapak Ibu atau dari teman-teman ada yang belum tahu ya saya sampaikan begitu demikian. Dan sebenarnya lebih banyak lagi gitu ya fitur-fitur atau ya fitur-fitur di PowerPoint ini sebenarnya masih banyak gitu. Cuman yang saya sampaikan yang saya tahu begitu ya seperti itu, dan sebenarnya masih banyak lagi namun keterbatasan waktu dan ya acara ini misalkan saya cuma bisa sampaikan sebegitu saja begitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu juga ada yang namanya PowerPoint buat input audio gitu. Saya juga pernah buat gitu ya. Biar lebih menarik gitu. Misalkan kayak podcast gitu ya Bapak Ibu bisa masukkan gitu. Jadi pas di play langsung ada suaranya gitu kayak gini.
Jadi meskipun PowerPoint begitu ya, tapi bisa masukin kayak audio Bapak Ibu sedang berbicara atau Bapak Ibu sedang menerangkan gitu, bisa dimasukkan juga dalam slide-nya. Jadi pas siswa-siswa membuka PPT-nya ada suara penjelasannya gitu, gak harus kata-kata atau video ataupun gambar, sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja barangkali, mohon maaf gitu ya, masih banyak kekurangan dan kesalahan dari saya gitu ya dalam penyampaiannya gitu, karena saya pun masih belajar gitu. Dan ya saya rasa Bapak Ibu juga lebih profesional dalam hal ini begitu ya, karena sudah mengajar, dan saya pun katakanlah mengajar mah belum gitu ya, baru membuat media pembelajarannya saja gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya begitu ya. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya akhiri begitu ya pemateriannya. Mungkin setelah ini akan ada sesi diskusi atau tanya jawab dengan yang dipandu oleh Kang Jamal moderatornya. Untuk itu saya kembalikan lagi ke Kang Jamal. Hatur nuhun. Ya, siap. Terima kasih Kang Farik atas pemaparan materinya gitu, atas mentoringnya mengenai media pembelajaran Microsoft PowerPoint. Nah, boleh nih untuk Ibu, Bapak, dan juga teman-teman semuanya, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom, atau boleh lewat kolom chat yang ada di Zoom. Boleh silakan kalau misalkan ada yang kurang jelas nih terkait dengan tadi pemaparan materi yang disampaikan sama Kang Farik. Boleh nih, ada nggak dari Ibu dan teman-teman semuanya yang ingin ditanyakan terkait dengan PowerPoint ini? Ternyata bahwa di PowerPoint itu tidak hanya itu saja gitu fiturnya yang bisa dimanfaatkan oleh kita, tuh tidak hanya itu saja, tidak hanya sebatas memasukkan tulisan, memasukkan materi gitu ke dalam PowerPoint, tapi banyak fitur lain yang di PowerPoint yang bisa kita gunakan untuk menjadikan PowerPoint itu tuh sebagai media pembelajaran interaktif. Dan juga PowerPoint ini itu bisa dibilang kayak media yang memang bisa dikolaborasikan dengan media-media lainnya seperti video atau mungkin audio doang, visual juga gitu. Jadi memang benar-benar bisa dikolaborasikan kalau misalkan memang kitanya niat dan juga bisa gitu dalam mengaplikasikannya. Boleh barangkali dari Ibu, Bapak, dan juga teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, atau mungkin cukup Ibu, Bapak? Boleh diwakilkan coba sama Ibu Rina. Ibu cukup Bu pematerian yang telah disampaikan oleh Kang Farik, Bu? Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kang Farik. Pernah hyperlink tuh diajarin sama murid saya juga gitu, alhamdulillah. Walaupun memang tadi banyak tambahan juga sih ya. Termasuk tadi yang latihan soal pasti saya praktekkan gitu. Lumayan jadi bisa langsung dicoba ya oleh siswa gitu. Alhamdulillah bisa dikolaborasi sama tadi materi yang dari Bu Leni juga ya. Bagus banget gitu. Kang Farik nuhun pisan. Jadi kalau video juga tetap tinggal klik aja ya. Tinggal bikin hyperlinknya udah apapun bisa berarti ya. Tapi bikin di slide yang lain gitu. Iya Bu, betul. Siap. Bu. Ya. Makasih banyak Kang Farik. Sami-sami Bu. Ya, terima kasih Ibu. Boleh nih dari teman mahasiswanya nanya dari Teh Al-Ainun. Gimana Teh Ainun tadi pemaparan materi dari Kang Farik? Ya, alhamdulillah ya Kang Jamal, materinya gitu sangat rinci gitu dan jelas banget, karena mahasiswa juga sangat butuh ya buat presentasi apalagi kelompok biar audiensnya nggak bosan gitu. Jadi makasih banyak buat pemaparan materinya Kang Farik. Oke, siap. Terima kasih buat Teh Ainun dan juga Bu Rina.
semoga mewakili gitu Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang lain atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Kang Farid Irham Hudia ini. Oke, baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin cukup sekian Bapak Ibu serta teman-teman sekalian terkait dengan pemaparan materi mengenai media pembelajaran PowerPoint sebagai media interaktif yang disampaikan oleh Kang Farid Irham Hudia kali ini. Nah, sebelum kita akhiri, akan ada sesi dokumentasi dulu nih untuk di breakout room mentoring PowerPoint ini. Jadi untuk Ibu, Bapak, dan juga teman-teman yang masih menonaktifkan kameranya, boleh untuk segera mengaktifkan kameranya. Di sini masih ada Kak Putri, terus ada Kak Ayi, Kak Fitri. Boleh untuk mengaktifkan kameranya. Ada Kak Robiatus, kemudian ada Kak Arba, Kak Ayi. Di sini masih ada nih Ibu, Bapak, dan juga teman-teman yang masih menonaktifkan. Boleh kalau misalkan tidak terkendala oleh sinyal, bisa mengaktifkan untuk melaksanakan sesi dokumentasi. Oke, boleh bergaya ya. Nanti sama saya di screenshot. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak, dan juga rekan-rekan sekalian atas kesediaannya hadir dalam acara Community Development and Service dengan mentoring, yaitu media pembelajaran PowerPoint sebagai media interaktif untuk pembelajaran. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tadi selama pelaksanaan dari saya selaku moderator dan juga dari Kang Farid Irham Hudia selaku pemateri, selaku mentor, ada kesalahan dalam perkataan dan juga perbuatan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memudahkan kita untuk memberikan pengajaran kepada orang lain. Seperti itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, kepada Ibu, Bapak, dan juga rekan-rekan bisa kembali lagi ke room utama. Terima kasih semuanya ya. Hatur nuhun, hatur nuhun. Ya, Ya, Ibu. Dan teman-teman yang lain. Semangat Ibu. Iya. Kenapa Iya, ya? tidak apa-apa Ibu Yuliani. Terima kasih kembali Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Ya, betul Kak Anita. Sebelumnya Ibu Nita dari mana? Boleh Ibu, Akang Teteh juga bisa live room, nanti live roomnya, iya boleh live room, nanti akan kembali lagi ke room utama. Di sebelah kanan ada bawah ada live room, boleh dipijit untuk keluar roomnya. Di sini itu
Mal ini ke halaman utama lagi, Mal. Ya, ke halaman utama lagi, Kang. Ntar ada pembagian door prize. Kang. Ntar ada pembagian door prize, terus juga ada apa foto bareng-bareng sama doa. Oke. Ya. Iya. Boleh